Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Don Juan Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 140 CDN. Koki Rumah Marsekal. Suepo menunjuk ke Es dan berkata, kau membawanya ke dapur, dan hari ini makan siangku akan dibuat olehnya. Tidak ada yang diizinkan membantunya, mengerti? Ya, Marsal. Pelayan itu mengangguk ke Nian Bing, berbalik dan berjalan keluar dari ruang belajar. Nian Bing memberi hormat Sue dan mengikuti. Melihat sosok Nian Bing yang pergi, Suepo mengaku pada dirinya sendiri, Sueji, siapa sebenarnya yang Anda rekomendasikan kepada saya? Sepertinya saya benar-benar harus bertanya dengan jelas. Kemudian, dia memanggil pelayan dan buru-buru menulis surat, memerintahkan pelayan untuk mengirimnya ke kota Es dengan kecepatan tercepat. Restoran The Marsal House khusus untuk keluarga Sue. Pada siang hari, Sue Yu yang sudah lapar membawa ibunya ke restoran terlebih dahulu. Segera setelah dia memasuki pintu, dia mencium aroma tajam dan terkejut, oh harum hidangan macam apa ini? Ketika dia melihat piring di atas meja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bisakah mereka yang ada di atas meja disebut hidangan? Itu jelas sebuah karya seni. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa piring emas dari cincin dupa emas, termasuk cincin dupa emas, hanya ada total 6 piring, tetapi semuanya adalah kualitas terbaik, hanya warna. Siang sudah membuat selera makan Sue Yu. Nyonya Sue juga terkejut, memandangi hidangan halus di depannya, bertanya-tanya, apakah ada koki baru di rumah? Lihat ini, kerajinan koki itu benar-benar bagus. Apakah ini koki baru, bukan aku? Suara Nian Bing terdengar, dan ia berjalan dengan Jiu Tian Jiu Ding dari es dan api sendiri, 2/3 di antaranya seperti batu giok. Penuh mutiara, zamrud dan bubur batu giok putih, dengan hati-hati menempatkan Jiu Long Ziding di tengah meja makan. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak tahu apakah keahlian saya dapat memuaskan istri dan nona muda saya. Sue Yu menatap Nian Bing Dao dengan heran, apakah kamu seorang koki? Bagaimana aku ingat kamu mengenakan jubah ajaib ketika kamu datang? Nian Bing tersenyum dan berkata, itu hanya pura-pura. Aku datang dari King Fengzai, dan aku tentu saja seorang koki. Kali ini, Paman Sueji memperkenalkan Marsal's House untuk bekerja. Suepo hanya datang dari luar pada saat ini, dia juga mencium aroma yang menyengat, begitu dia memasuki pintu, dia secara alami melihat Nian Bing dan istri dan putrinya. Dan kemudian melihat 7 hidangan yang luar biasa indah di atas meja. Liang, meskipun ia selalu tidak memiliki persyaratan tinggi untuk makan, 7 hidangan yang dibuat oleh Nian Bing terlalu menggoda, terutama Jiu Long Ziding di tengah. Ukiran yang bagus jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh koki biasa. Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, Marsal tolong periksa kemampuan memasak saya. Saya pikir Anda akan puas. Meskipun dia tidak membuat hidangan 7 seri terbaiknya, 7 hidangan ini adalah yang paling awal. Setiap hidangan Binghuo Jiu Xiongtian yang dibuat dengan hati-hati dibuat. Jika ini tidak memuaskan Suepo, saya khawatir tidak ada banyak koki yang bisa memuaskannya di seluruh Yangon. Suepo memandang Nian Bing dan berjalan ke singgasana untuk duduk. Nyonya Sue bergegas ke suaminya untuk makan malam dan meletakkannya di depannya. Sue Yu tidak bisa menunggu, ayah, aku memakannya, sepertinya koki yang diperkenalkan kepada kami oleh Paman sangat kuat. Terakhir kali kami pergi ke kota Es, Anda meminjam Paman Mingyuan dari Paman, tetapi Paman tidak setuju dengan saya. Chef, aku akan bersenang-senang di masa depan. Petik 2. Suepo berkata dengan suara dalam, gadis Anda sama sekali tidak memiliki perilaku, seperti seorang gadis, tidak belajar dari kakak Anda, bukankah Anda ingin disebut gadis gila? Makan. Sue Yu jelas-jelas takut pada Suepo dan membuang lidahnya, tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera mulai mencuci piring di atas meja. Nian Bing berdiri di samping, dan tidak mundur, melihat keluarga Sue makan makanan yang mereka buat dengan 3 orang, hati mereka meledak dalam kegembiraan. Betapa dia berharap bisa berbagi makan siang dengan orang tuanya.
Tetapi sejak ingatan, persyaratan yang sangat sederhana ini untuk orang biasa tidak pernah disadari. Wow, enak, apa ini terbuat dari? Rasanya sangat segar, saya belum makan hal yang baik. Tampaknya lebih baik daripada yang dibuat oleh Paman Ming Yuan. Sue Yu mencicipi Binghuo Bajixian kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Namun, kali ini Sue Ji tidak berhenti karena dia juga dikejutkan oleh keterampilan memasak Nian Bing. 7 hidangan di atas meja tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki rasa yang unik. Setelah bahan-bahan yang tampaknya biasa diproses oleh es, mereka menjadi hidangan yang lezat. Setiap kali Anda makan, Anda memiliki perasaan yang berbeda. Bahkan nasi yang paling biasa pun penuh aroma. Melihat Sue Po mengambil cincin dupa emas, Nian Bing tersenyum dan berkata, tangan ramping digosokkan ke nomor batu giok untuk dicari, sayurannya digoreng dan kuning pekat dan tidur malam musim semi ringan dan berat. Untuk menjadi berwarna emas pada saat yang sama itu juga harus harum renyah, dan hancur ketika disentuh. Ini adalah cincin dupa emas kelas atas. Saya pikir saya hampir tidak bisa melakukannya. Petik 2. Sue Po tidak berbicara, dan mengambil cincin dupa emas ke dalam mulut dan menggigitnya. Tentu saja, seperti yang dikatakan Nian Bing, itu harum renyah, dan pecah ketika disentuh. Makan semuanya. Makanan di atas meja terus berkurang. Baik itu Sue Po, Mer Sue dan Sue Yu, mereka makan begitu banyak makanan untuk pertama kalinya. Termasuk Jiulong Supreme Ding dari ujung es, semua 7 hidangan lezat hilang. Menyaksikan keluarga 3 anak ini makan makanan terakhir, Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih, Marshal, untuk menyetujui. Sue Po melirik Nian Bing dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bertepuk tangan untukmu? Nian Bing tersenyum dan berkata, untuk seorang koki apa yang telah dia lakukan dimakan sepenuhnya, apakah secara alami pujian terbesar, bukan? Marshal Sue Po mengangguk pada Nian Bing, walaupun dia ragu tentang identitas Nian Bing, dia bisa membuat meja makan seperti itu, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan koki setiap hari atau 2 hari. Tidak ada koki di rumah marsalnya. Ada keterampilan seperti itu, jadi bahkan jika seseorang ingin membantunya, itu tidak mungkin. Setelah mencicipi keahlian Nian Bing, keraguan dalam pikirannya mengurangi beberapa poin. Oke, kamu telah lulus, mulai sekarang, kamu adalah koki di rumah marshal saya. Tetapi kamu harus ingat hukum keluarga sangat ketat. Jika Anda melanggarnya, jangan salahkan saya karena kejam. Berapa banyak yang ingin Anda bayar? Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, Marshal, hadiahnya tidak masalah bagiku. Uang itu luar biasa, tapi aku punya sedikit permintaan. Aku datang ke Marshal's House sebagai juru masak, tetapi aku hanya akan memasak makan malam di masa depan. Saya ingin berkeliling dan belajar lebih banyak dari para koki terkenal di kota Bingyue. Jadi, tolong minta izin kepada Marshal, saya tidak akan berada di rumah pada siang hari. Sue Su belum berbicara, dan Sue Yu di samping agak tidak puas dan berkata, kalau begitu kamu tidak bisa memasak makan siang untuk kami. Oh, ya, siapa namamu? Nama saya Nian Bing. Marshal, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjanjikan saya kondisi ini. Meskipun Nian Bing menjawab pertanyaan Sue Yu, matanya terus menatap Sue So. Lampu menyala di mata Sue Po dan berkata, oke, kamu hanya diperbolehkan memasak makan malam. Kamu diperkenalkan oleh Sue Ji, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Di masa depan, kamu akan dibayar 20 koin emas sebulan, dan pengurus rumah akan mengatur akomodasi untukmu. Setelah selesai, dia bangkit dan berjalan keluar dari restoran. Begitu Sue Po berjalan, Sue Yu melompat dan membungkuk ke Nian Bing dan berkata, Nian Bing, keterampilan memasakmu sangat baik. Apakah Anda lebih baik daripada Paman Ming Yuan? Nian Bing tersenyum dan berkata, tidak bisa mengatakan itu, koki Ming Yuan dan saya memiliki kekuatan mereka sendiri. Nona, saya akan pensiun dulu. Setelah itu, ia keluar dari restoran setelah memberi hormat pada Nyonya Sue. Memutuskan untuk tinggal di Suefu sebagai koki, Nian Bing secara alami memiliki ide sendiri. Jika dia ingin mengubah langit, dia secara alami akan memasuki situasi politik kacau dari Kekaisaran Bulan Es. Sue Hai memiliki status yang sangat tinggi di Kerajaan Bulan Es dan tinggal bersamanya.
Di mansion Anda dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu untuk diri sendiri, yang akan sangat bermanfaat bagi tindakan Anda. Setelah menemukan tempat di mana pembantu rumah tangga telah mengatur untuk dirinya sendiri, Nian Bing meninggalkan rumah Marshal Suesao dan kembali ke hotel. Kucing dan Bing Yun sudah kembali. Begitu mendengar pintu berdering di sisinya, kucing dengan cepat berlari. Disatisfied berkata, "Kakak Nian Bing, apa yang kamu lakukan?" Nian Bing tersenyum dan berkata, "Saudara pergi mencari pekerjaan dan tidak bisa melakukannya." "Nyonya, apa maksudmu bekerja? Di mana kakak laki-lakiku bekerja?" Kucing mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan tanya aku tentang hal ini. Kakakku mencari pekerjaan sebagai koki. Namun, aku hanya bekerja di sana pada malam hari dan aku akan kembali keesokan paginya. Kucing dan kucing es bersamamu saudari Yun tinggal di sini dulu, atau akankah dia pulang?" Petik 2. Aku tidak ingin pulang. Sister Bing Yun sangat baik. Aku membeli banyak hal baik untuk kucing dan kucing hari ini. Brother Bing, kamu akan menunggu sebentar. Kemudian, dia berbalik dan berlari keluar. Ketika dia kembali sudah ada mantel bulu di tangan, bulunya berwarna kuning kecoklatan. Dan rambut pendeknya yang tipis memancarkan kilau samar. Sekilas itu adalah hal yang berharga. Chat mau menyerahkan mantel bulu kepada Nian Bing, "Saudaraku, ini yang aku beli untukmu." "Dingin, bagaimana kamu selalu memakai pakaian begitu sedikit? Saudaraku, kamu pasti sangat keras. Rambutmu putih." Setelah menerima mantel bulu lembut, Nian Bing merasa hangat untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa kucing dan kucing benar-benar baik untuk dirinya sendiri. "Terima kasih, kucing dan kucing, rambut putih saudaraku bukan karena kelelahan." Kucing dan kucing, mantel ini menghabiskan banyak uang benar. Bagaimana saudaraku menginginkan barang-barangmu? Petik 2. Chat tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kucing dan kucing tidak punya uang. Sister Guan Bing Yun meminjam uang itu. Sister Bing Yun membantu saya memilih gaun ini. Dia mengatakan bahwa yang terbaik adalah menjaga kulit musang tetap hangat. Saudaraku, silakan coba jika Anda tidak cocok." Petik 2. Nian Bing tidak tahan untuk mendukung niat baik kucing dan meletakkan mantel musang di tubuhnya. Memang mantel ini tidak hanya sangat hangat untuk dipakai, tetapi juga sangat ringan dan sangat nyaman untuk dipakai. Nian Bing adalah ukuran yang tepat untuk dipakai. "Bagus Brother Nian Bing, pantas bagimu untuk mengenakan mantel ini." Sepertinya kucing dan kucing membeli yang tepat. Kucing dan kucing bertepuk tangan dengan gembira, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang bagus. Nian Bing tersenyum dan berkata, "Mau, saudaramu tidak bisa meminta hadiahmu, dan memberimu sesuatu sebagai imbalan." Dia baru menyadari bahwa itu salah ketika dia berbicara. Dan dia tidak memiliki barang berharga kecuali 7 pisau ajaib. Sesuatu bergerak di hatiku. Nian Bing mengambil tangan kucing itu dan berkata, "Pergilah, kita akan menemukan saudara perempuanmu Bing Yun untuk meminjam sesuatu." Nian Bing membawa kucing itu ke ruang kucing dan awan es. Bing Yun sedang duduk di tempat tidur bermeditasi, merasakan napas Nian Bing tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Siapa yang membuatmu datang ke kamar kami?" Nian Bing Dao berkata, "Mau Chat memberiku gaun, bagaimana aku bisa mengembalikan sesuatu padanya? Nona Bing Yun, bisakah kamu meminjam beberapa gulungan putih untukku? Aku akan membayarmu nanti ketika aku membelinya." Bing Yun mengerutkan kening, tetapi masih mengeluarkan 3 gulungan putih dan melemparkannya ke Nian Bing. Mereka tidak kembali ke kamar. Mereka langsung menyebarkan 3 gulungan putih terbaik di atas meja di samping mereka. Muncul satu kaki di sekeliling tubuhnya. Nian Bing berpikir sejenak, dan segera mengembuskan kekuatan sihir dan mulai menggambarkan pada gulungan itu. Gerakannya tidak hanya menarik perhatian Chat, Bing Yun tidak bisa menahan diri untuk berdiri, menonton pergerakan Ning Bing tidak jauh. Jari-jari Nian Bing bergetar, dan garis-garis indah secara bertahap muncul pada gulungan putih. Gerakannya sangat cepat. Setiap simbol sihir menjadi alami, dan simbol-simbol itu secara bertahap menjadi lebih rumit. Saya selalu mengaku terkejut oleh awan ajaib yang dalam. Banyak simbol sihir yang digambar oleh Nian Bing tidak pernah terlihat olehnya.
Dia juga telah bekerja keras di lingkaran sihir, tetapi kecepatan membaca es terlalu cepat, dia hanya bisa merasa sedikit samar-samar, tetapi dia tidak yakin sihir apa yang dilukis oleh Nian Bing. Karena semakin banyak simbol sihir menjadi semakin rumit, gerakan membaca es perlahan-lahan melambat. Proses akhir dari gulungan sihir adalah yang paling penting. Setelah gambar salah, atau kekuatan sihir disuntikkan secara tidak merata gelombang channel CDN, gelombang akan segera mengembalikan gulir putih. Lampu merah dan biru bersinar secara bergantian, dan 3 gulungan selesai pada saat yang sama. Nian Bing menutup gulungan dan menyuntikkan kekuatan sihir terakhir secara terpisah. Kemudian dia bertepuk tangan dengan puas dan berkata, "Sukses." Dia memasukkan ketiga gulungan itu ke tangan kucing dan tersenyum, "Kucing dan kucing, kau membawa ketiga gulungan ini bersamamu." Ketiganya adalah es dan api yang memicu gulungan sihir yang homogen. Kekuatan fusi bisa mencapai lebih dari level 7. Kekuatan mental alami Anda seharusnya mudah untuk mengendalikan kekuatan mereka. Ini adalah yang paling cocok untuk pertahanan diri. 3 gulungan memiliki tingkat pertahanan yang berbeda. Saya akan tertarik pada salah satu dari mereka dengan diserang ke berbagai tingkat. Ini adalah pengembalian dari saudara Anda. Petik 2. Oke, terima kasih Nian Bing. Mau meletakkan 3 gulungan ajaib ke dalam pelukannya. Dia tidak tahu kekuatan dari ketiga gulungan itu, tetapi Bing Yun tidak dapat memahami dengan lebih jelas. Itu dapat menghasilkan kekuatan sihir tingkat 7, dan ini masih merupakan scroll magic pemicu yang legendaris, dan tidak ada satupun yang gagal selama produksi. Nilai dari ketiga scroll ini terlalu tinggi. Keajaiban magis dari Nian Bing tidak bisa tidak membuatnya melihatnya. "Nian Bing, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di kota Bingyue?" Bing Yun bertanya dengan dingin. Apa yang dia maksudkan adalah bertanya secara alami kapan Nian Bing akan kembali ke menara Ice God bersamanya. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya tentu akan pergi dari sini ketika saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Untuk berapa lama, saya tidak yakin, tapi pasti tidak akan melebihi 3 bulan. Bing Yun berkata dengan marah, 3 bulan. Di mana aku bisa menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu? Nian Bing Dao, maka kamu selalu dapat menemukan seseorang untuk menangkapku. Selama kamu bisa menangkapku, kamu secara alami dapat membawaku ke menara Ice God. Kamu." Bing Yun tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan menara Dewa Es untuk menangkap es kembali, tetapi seorang penyihir dengan dunia bawaan tidak lebih buruk dari penyihir biasa. Terutama ketika membaca es dunia bawaan yang aneh, belum lagi, ia juga memiliki boneka bayangan aneh, yang membuatnya tidak yakin. Jika orang-orang dengan menara Dewa Es datang untuk mengingat es, saya khawatir itu akan membawa banyak kerugian. Selain itu, sekarang dia semakin tidak dapat memahami kekuatan Nian Bing, dia lebih bersedia menunggu tanpa adanya kepastian. Ketika dia datang ke kota es, dia tidak ingin menghubungi kekuatan menara Dewa Es, mungkin karena kucing itu. Meskipun Bing Yun membenci Nian Bing, dia juga menemukan bahwa pria yang membenci dirinya semakin terkesan di dalam hatinya. Sihir yang kuat dan keterampilan memasak yang mendalam dapat mengesankannya dalam segala hal. Pada siang hari-hari ini, dia dan mau makan sesuatu di luar dengan santai, dan dia terkejut mendapati bahwa mereka tidak tertarik dengan makanan ringan yang pada awalnya dianggap lezat. Baru kemudian dia tahu bahwa dia sudah terbiasa dengan makanan yang dibuat oleh Bing Bing. "Brother Nian Bing dan Sister Bing Yun, tidakkah Anda bertengkar?" "Oke." Mau melihat ke sisi ini dan kemudian ke sisi itu. Dia tidak suka jalan buntu semacam ini. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, jangan berisik, kakakku akan kembali dulu. Kamu akan menemani adik Bing Yun." Setelah selesai, dia menatap Bing Yun dan kembali ke kamarnya. Kembali di kamar, Nian Bing memulai meditasi setiap hari. Tindakan hari ini sangat tidak mulus. Tidak hanya ia gagal menggunakan kekuatan singa darah, bahkan Sue tidak mau membantu dirinya melihat Yan Feng. Tampaknya tidak mudah untuk membantu Yan Feng naik ke posisi raja. Lagi pula kekuatan seseorang terlalu kecil. Namun, di Ice Moon Empire, sebenarnya tidak ada kekuatan lain yang tersedia. Sekarang, saya hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu, berharap 7 penatua di Aula Singa Darah akan segera datang. Saya tidak tahu apa tes mereka.
Selama tidak terlalu sulit, Anda harus bisa lulus. Segera setelah Nian Bing mempraktikkan metode bawaan, tiba-tiba ada perubahan di tubuhnya, energi abu-abu Oscar di dadanya tiba-tiba bergetar, lalu cahaya keemasan redup menyebar dari pusat cahaya abu-abu. Bing hanya merasakan jantungnya berdetak dan berdetak kencang, perasaan yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dan lapisan sisik kelabu halus tanpa sadar terkondensasi pada permukaan kulit. Ya, aku berhasil, suara bersemangat Oscar terdengar di hati Nian Bing. Nian Bing berkata dengan marah, apa yang berhasil Anda lakukan? Apakah Anda mengambil lapisan timbangan ini untuk saya dulu? Kakak, jika saya berjalan di jalan Anda tiba-tiba mendapatkan beberapa timbangan, dan saya akan mencekik Anda. Petik 2. Oscar tersenyum dan berkata, saya terlalu bersemangat untuk menyalahkan saya. Saya harus memperhatikan waktu berikutnya. Nian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang berhasil Anda lakukan. Apakah Anda mengetahui cara menerapkan energi Anda begitu cepat? Bukan itu. Namun, saya berlatih untuk menjadi tingkat pertama dari mentalitas klan naga kami, dan tentu saja saya bahagia. Meskipun saya tidak dapat menggunakan energi saya secara efektif, tetapi berlatih mentalitas tingkat pertama ini dapat membuat saya kekuatannya telah sangat meningkat. Dan saya ada di dalam tubuh Anda. Kekuatan saya juga baik untuk Anda. Apakah Anda tidak merasa bahwa sekarang tubuh Anda sedikit lebih keras? Dan, latihlah lapisan pikiran pertama ini, energi saya lebih padat daripada sebelumnya. Mungkin, segera, saya akan dapat menemukan nama keluarga khusus dari energi saya. Saya punya beberapa cara sekarang, saya percaya itu tidak akan terlalu lama. Petik 2. Nian Bing Dao, kakak kita berbagi tubuh ini sekarang. Mungkinkah energi kita juga menyatu dalam kondisi tertentu? Jika demikian, dengan kekuatan sihir homologi es dan api saya ditambah 5 garis sihir lainnya, dikombinasikan dengan kemampuan Anda, pasti akan meningkatkan kekuatan kami secara keseluruhan. Petik 2. Kakak berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak mungkin. Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatan nagaku tidak mengusir kekuatanmu, tetapi hal-hal yang kalian kembangkan masih memiliki banyak kekuatan naga yang dipupuk naga kami. Perbedaannya sangat sulit untuk diintegrasikan. Namun, karena kita berbagi tubuh, dapat dikatakan bahwa jiwa terhubung. Ketika Anda dalam bahaya, atau ketika Anda sangat emosional, saya dapat merasakannya, dan segera bangun dari keadaan tidur. Karena saya tidak sepenuhnya memahami energi saya saat ini. Tidak mungkin untuk membantu Anda menyerang, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk membantu Anda mempertahankan tubuh kita bersama. Dan, saya menemukan bahwa setelah energi Anda bangun, begitu Anda bermeditasi nyatakan, kecepatan latihanku akan sangat cepat, nampaknya kekuatan magismu sangat membantu bagiku. Ketika kamu membaca es, ketika kamu merasakan bahaya sendiri, kamu juga bisa secara aktif membangunkanku dan membiarkan aku membantumu bertahan, pertahanan saya. Kecuali itu adalah mantra yang dilarang, sihir biasa atau serangan fisik, sangat sulit untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Saya mencurinya dari hati ayah saya pada awalnya, jangan katakan itu. Pola pikir ini hanya dapat dipraktikkan oleh pewaris Dewa Naga. Ketika saya menembus lapisan pertama tadi, saya tiba-tiba memiliki perasaan, bahkan jika Anda tidak dapat mengambil 7 titik akupuntur terbuka penuh untuk membantu saya membentuk kembali tubuh. Begitu saya mencapai lapisan ke-13 pikiran Dewa Naga, saya juga dapat membentuk kembali diri saya. Energi saya terlalu aneh, dan tidak ada catatan keluarga naga itu sendiri. Mungkin, di masa depan aku bisa menjadi kekuatan besar ras naga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe. Petik 2. Nian Bing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya. Kakak, jika aku membiarkanmu mengendalikan tubuh sekarang, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan rahasia hati orang lain? Jika kamu bisa mendapatkan hati Bing Yun dengan kemampuan kakak rahasianya, kemudian adalah mungkin untuk menyelamatkan orang tua, dan beberapa rencana di belakang mereka dapat dilanjutkan. Oscar berkata, ini tidak mungkin. Kemampuan saya sangat aneh. Dibandingkan dengan kekuatan nagaku sendiri, itu sangat lemah. Hanya ketika pihak lain sepenuhnya terbuka untukku, kamu bisa mendapatkan rahasia di hati pihak lain.
Jika kamu ingin mengetahui pihak lain dengan paksa, secara rahasia, setidaknya sekarang ini tidak mungkin. Saya dapat mencobanya setelah kemampuan saya kuat sampai tingkat tertentu. Sekarang kemampuan saya di daerah ini terlalu lemah, saya takut saya akan kembali. Mengapa? Anda berada di gadis mana? Ketahui rahasia di hati orang lain. Petik 2. Diam, apakah aku orang seperti itu? Aku melakukan sesuatu yang lain. Jawaban kakak mengecewakan Nian Bing. Dia tahu rencananya masih harus dijalankan. Kakak tersenyum dan berkata, tentu saja orang seperti itu. Namun, sangat bagus melihat penampilan Anda dari erotika, bahkan saya akan merasa berdarah. Brengsek, Nian Bing mengangkat jari tengahnya ke udara, kamu pengintip, yang terbaik adalah jangan biarkan aku tahu naga betina mana yang kamu suka, kalau tidak. Jangan salahkan aku karena balas dendam. Oscar tersenyum dan berkata, bos, jangan lakukan itu. Bagaimana kita bisa mengatakan kita satu sekarang? Aku lebih muda darimu, dan itu adalah saudaramu, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Apakah ini baik? Kamu akan berhubungan intim dengan istrimu lain kali ketika Nabi memberitahu saya harus tidur, dan saya tidak akan pernah mengganggu perbuatan baik Anda. Petik 2. Nian Bing mendengus dan berkata, itu hampir sama. Nah, mari kita berlatih bersama. Senang rasanya memiliki naga untuk membela diri. Di malam hari, Nian Bing menyapa kucing dan meninggalkan hotel lagi. Kucing dan kucing enggan meninggalkannya. Setelah Nian Bing berjanji untuk membuat sarapan dan makan siang besok, dia bisa pergi. Bing Yun mengetahui dari mulut Chet bahwa Nian Bing akan menjadi koki, dia sangat terkejut, dia tidak tahu obat apa yang dijual di Nian Bing Hu. Kembali di Marshall Mansion, Nian Bing mengubah pola dan memberikan Sue Souls makan malam yang kaya dan kemudian kembali ke kamarnya. Karena dia harus menunggu, dia tidak terburu-buru. Dia selalu meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah meditasi, yang berakhir setelah makan sampai subuh keesokan harinya, Nian Bing jelas merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sedikit. Dan keadaan magister telah sepenuhnya stabil. Energi yang terkandung dalam 7 bola cahaya ajaib dalam tubuh sudah sangat besar. Bahkan jika itu tidak meningkat di bidang mata langit, tidak begitu sulit untuk melemparkan 2 sihir tingkat 9 pada saat yang sama. 5 hari berlalu dan Nian Bing menjalani kehidupan yang sangat teratur setiap hari. Dia kembali ke hotel dari Marshall Mansion setiap pagi untuk menyiapkan sarapan untuk kucing dan Bing Yun, mundur di hotel di pagi hari, dan kemudian memasak untuk mereka di siang hari. Berbalik santai dan kembali ke Marshall's House untuk makan malam sebelum malam, setelah makan malam kembali ke kamar dan bermeditasi sampai pagi berikutnya. Pada awalnya, Sue Su sangat gelisah tentang Nian Bing. Dia selalu mengirim master di rumah untuk memperkuatnya, tetapi dengan berlalunya waktu 5 hari, Nian Bing tidak melakukan apapun yang tidak kondusif ke rumah Marshall. Membawa kucing dan kucing ke jalan-jalan, ditambah keterampilan memasak Ning Bing, memang luar biasa, yang membuat Sue Po perlahan-lahan terbebas darinya. Hari ini, jawaban Sue Ji tiba, dan dalam surat itu, dia sangat memuji keterampilan memasak Nian Bing, yang membuat Sue Su santai dan menarik pengawalannya terhadap Nian Bing. Semua ini dilakukan secara rahasia, tetapi Nian Bing tahu betul apa yang dilakukan Sue Sou, ada kemampuan super pengamatan di mata Tianyan, dan tidak ada pengawasan yang bisa lepas dari perasaannya. Setelah makan siang, hari ini saya tidak berencana untuk keluar. Saya kembali tidur di kamar hotel dan bersiap untuk mulai berkultivasi. Dia menghabiskan hampir semua waktu luangnya untuk berkultivasi. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk Tuhan sekarang. Para master yang telah diturunkan ke level divisi memiliki waktu yang lama dan ingin membuat terobosan. Mereka tidak dapat mengharapkan keajaiban. Semuanya masih harus bergantung pada upaya mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka pada dasar yang membumi. Pada saat Nian Bing akan masuk, jendela kamar itu memiliki sedikit ketukan suara. Nian Bing sudah merasakan siapa yang datang, dan berbisik, masuk. Jendela terbuka dengan tenang, dan sesosok terbang masuk. Itu adalah salah satu dari 2 prajurit tingkat hijau yang mengikuti Nian Bing ke ICT. Dia pertama kali memberi hormat kepada Nian Bing sebelum mengatakan, kembali ke pemimpin, sesepuh dari Blood Lion Hall kami telah tiba, silakan pergi. Petik 2.
Dengan hati yang bahagia di Nianbing, mereka akhirnya tiba dan mengangguk ke samurai tingkat hijau dan berkata, "Oke, ayo." Mengangkat teknik terbang angin pada diri mereka sendiri. Mengikuti samurai tingkat hijau keluar dari jendela, menuju samurai serikat pekerja pergi. Saat ini, serikat buruh samurai berbeda dari masa lalu. Di gerbang serikat pekerja ada tanda yang menunjukkan bahwa kegiatan internal serikat ditangguhkan dan semua urusan ditangguhkan. Ketika Nianbing datang ke pintu serikat buruh, Yindang, tuan rumah Bing Yue Tang, secara pribadi menyambutnya. Dari ekspresi Yindang, Ningbing jelas mengerti bahwa para penatua dari 7 gereja Singa Darah telah membuktikan identitas mereka. Yindang dengan hormat berkata, "Anda di sini, tolong." Nianbing mengangguk dan mengikuti Yindang ke dalam Samurai Trade Union. Di bawah kepemimpinan Yindang, dia datang ke ruangan tempat dia pertama kali melihat Yindang. Ruangan itu begitu besar sehingga bahkan 2 atau 30 orang tidak akan merasa ramai. Begitu aku melangkah ke pintu kamar, Nianbing segera merasakan rasa penindasan yang kuat. Yang sama sekali bukan nafas biasa. Hanya master sejati yang dapat memiliki momentum yang kuat. Ada 7 orang di ruangan itu. Mereka awalnya duduk di sofa. Pada pandangan pertama, Nianbing mengikuti Yindang ke pintu. Mereka semua berdiri dan mengangguk ke Nianbing. Mereka berkata, 7 darah singa telah bertemu dengan penjabat pemimpin. Jelas ketika saya melihat Nianbing begitu muda gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN Gelombang. Ada sedikit kejutan di mata ke-7 orang tua. Penjabat pemimpin. Ada kata ganti tambahan, sepertinya sebelum mereka lulus ujian, mereka bukan pemimpin sejati. Dengan sedikit senyum Nianbing berkata dengan tenang, "Kalian yang lebih tua tidak harus sopan, silakan duduk." 7 penatua memiliki pakaian yang berbeda. Yang pertama tampaknya jauh lebih tua dari kakeknya, Pangeran. Wajah tua ditutupi dengan jejak angin dan embun beku. Dia juga berpakaian seperti putih normal keabu-abuan. Jubah pakaiannya diselimuti sosok sedang, dan semangatnya sangat memalukan. Mata kuningnya meledak dengan 2 lampu yang menyilaukan ketika menghadap Nianbing. Keenam penatua lainnya terbagi menjadi 2 macam gaun. Sepertinya mereka mirip dengan penatua yang berkepala, setidaknya berusia 8 atau 90 tahun. Tetapi Nianbing dapat dengan jelas merasakan melalui mata langit. Semua mengandung energi besar dari nama ledakan. 3 dari 6 penatua lainnya mengenakan jubah sihir, sedangkan jubah sihir tidak memiliki tanda yang mewakili level, dan milik api, es, dan garis-garis gelap. Melihat bahwa salah satu dari 3 tetua benar-benar memiliki garis gelap, Nianbing mau tak mau bertanya-tanya. Dalam dunia sihir saat ini, penyihir gelap sangat langka. Dan 3 tetua lainnya semuanya samurai berpakaian. Pakaian, meskipun pakaiannya tidak cantik, tetapi dikenakan pada mereka, tapi itu memberi orang rasa bangga dan pegunungan. Bab 141 CDN 7 Singa Darah. Yindang tidak menghabiskan banyak waktu di ruangan itu. Dia mengambil pintu sebelum pergi. Nianbing jelas merasa bahwa dia menjaga pintu. Sebagai tuan rumah, dia adalah komandan semua kekuatan rahasia dari Singa Darah di Kekaisaran Bulan Es. 7 tetua menjaga gerbang, menunjukkan seberapa tinggi status Singa Darah dalam agama Singa Darah. Nianbing dan 7 tetua duduk terpisah, dan 6 tetua lainnya duduk di sana menutup mata dan mengangkat pikiran mereka. Hanya para tetua yang menyapa sebelum menghadap Nianbing, mengatakan, "Bertindak atas kepala sekolah, kami ingin tahu bahwa Anda akan memanggil Singa Darah tujuan dari para pejuang yang datang ke Ice Moon City. Jika tujuan Anda sangat bermanfaat bagi pengajaran ini, maka, bahkan jika Anda tidak berada di posisi pemimpin, kami akan mendukung Anda untuk menyelesaikan operasi yang berubah ini. Jika tidak, Anda akan hanya setelah lulus dari pengujian kami dapat mengeluarkan perintah dari pemimpin." Nianbing tersenyum sedikit. Meskipun para tetua tidak mengatakannya, dia tahu bahwa ujiannya sudah dimulai, dan 7 darah singa telah tiba. Sebaliknya, dia tidak lagi terburu-buru dan tersenyum. Nama-nama 7 tetua belum dikonsultasikan. Penatua itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kami tidak memiliki nama lagi. Anda hanya perlu tahu bahwa kita semua memiliki nama keluarga. Anda bisa memanggil saya Penatua, dan pada saat yang sama, saya juga kepala Penatua dari Aula Singa Darah." Pesulap gelap yang mengenakan jubah pesulap hitam di sebelah jarinya berkata,
Ini adalah sesepuh kedua. Kemudian, dia menunjuk ke Ningbing satu persatu dan mengumumkan peringkat beberapa tetua. 2 penatua, 5 penatua, dan 6 penatua adalah penyihir, dan 3 penatua lainnya adalah samurai. Nian Bing terkejut di dalam hatinya, itu benar-benar kekuatan keluarga. Ketujuh penatua ini mungkin adalah tuan dari generasi kakek mereka yang lebih tua. Kekuatan bawah tanah yang sangat besar, saya takut bahkan kekaisaran Huarong harus sedikit takut. Penatua-penatua, maka saya akan memanggil Anda itu. Saya mengambil kebebasan untuk mengundang beberapa penatua untuk datang ke sini. Benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan. Tunggu sebentar. Penatua itu menyela Nian Bing, aku ingin tahu identitasmu. Aku harus memberitahumu sesuatu, anggota lain dari gereja ini bisa jadi orang asing, dan meningkatkan level sesuai kemampuan dan kemampuan. Namun, hanya pemimpin dan penatua dari Aula Singa Darah yang harus memiliki nama keluarga yang sama. Karena Singa Iblis memberikan posisi itu kepadamu, kupikir kau harus memahami arti dari posisi ini. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti bahwa tujuan terbesar dari agama Singa Darah adalah untuk membantu keluarga. Setelah keluarga berubah, yang perlu saya lakukan adalah menjaga semua yang ada di keluarga. Nama belakang saya adalah Rong. Singa ajaib adalah kakek saya. Nama saya Rong Nian Bing, Anda juga bisa memanggil saya rambut putih. Penatua memandang Nian Bing dengan terkejut, dan berkata, kami tidak menyangka bahwa Singa Iblis menyerahkan posisinya kepada Anda setelah beberapa tahun sebagai pemimpin. Tampaknya ia juga memiliki pertimbangan sendiri. Namun, apakah Anda pikir Anda kompeten? Dalam hati Nian Bing, Pangeran Rong memerintah keluarga Rong selama beberapa dekade, mengapa ia tampaknya menjadi pemimpin Singa Darah hanya beberapa tahun di mulut penatua ini? Para tetua tampaknya melihat keraguan di hati Nian Bing dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum dia menjadi pemimpin, dia telah menjadi pemimpin sementara selama 52 tahun, karena dia tidak lulus ujian kami pada waktu itu. Jadi dia tidak bisa menjadi nyata pemimpin dalam arti. Tidak sampai beberapa tahun yang lalu dia akhirnya mendapatkan persetujuan kita melalui ujian dan benar-benar dapat memerintahkan Singa Darah. Selama kita dikenali, pemimpin memiliki semua kekuatan untuk membunuh dan membunuh dalam agama ini. Hati Nian Bing bergetar, dia tidak bisa memahami kekuatan Pangeran Rong. Menurut makna dari sesepuh agung ini, tampaknya Pangeran Rong benar-benar menjadi pemimpin setelah mencapai tingkat pembagian ilahi. Tampaknya ujiannya sendiri hari ini tidak sangat sederhana. Meskipun terkejut, Nian Bing tidak menunjukkannya di wajahnya, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, berkata, kakak, bagaimana menurutmu aku bisa memenuhi syarat untuk posisi ini? Aku berjanji kakek untuk menjadi pelindung rahasia Rongjia di masa depan, saya telah mempertimbangkan berbagai kesulitan. Agama Singa Darah memang memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan oleh saya, tetapi saya juga mengerti bahwa tidaklah mudah untuk benar-benar menjadi pemimpin yang diakui oleh agama Singa Darah. Penatua memandang Nian Bing dan sedikit tersenyum, dan berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kamu adalah cucu Singa Iblis. Berbicara tentang itu, kamu harus memanggilku kakek. Rongyan berdiri di antara semua anak-anak Rongjia. Meskipun aku adalah ayahnya, dia tetap meneruskan posisinya sebagai pemimpin, menjadikannya pemimpin sementara tahun-tahun yang lalu. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pengaruh Singa Darah, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia pikir dia akan menyerahkan posisi pemimpin kepada Rong Yue, tetapi dia tidak berharap itu akan menimpamu. Kamu harusnya putra Rong Yue. Nian Bing berdiri dari tempat duduknya dan melihat kebaikan di mata sesepuh di depannya. Dia membungkuk tanpa ragu. Kakek, dia ternyata adalah ayah dari kakeknya. Meskipun Nian Bing sudah memiliki perkiraan tinggi dari 7 penatua ini, dia tidak berharap status mereka begitu dihormati. Cicit buyut Rong Nian Bing telah bertemu kakek dan beberapa paman dan kakek. Kakek, kamu mengatakan bahwa Rong Yue adalah paman saya dan ayah saya adalah Rong Tian. Penatua memandang Nian Bing dengan heran, dan berkata, kamu ternyata adalah putra Rong Tian. Aku ingat Singa Iblis memberitahuku bahwa Rong Tian telah diusir dari rumah sekitar 10 tahun yang lalu. Apakah ayahmu kembali?
Ada sedikit kesedihan di mata Nian Bing, dan dia menggelengkan kepalanya, jadi dia berlutut, dan memberikan kisah terperinci tentang hidupnya dan pengalaman orang tuanya. Setelah mendengarkan narasi Nian Bing, penatua itu sedikit mengernyit, "Hei, aku melihat ayahmu beberapa kali. Anak ini sangat bagus di Rongtian. Jika dia dapat terus berkembang dalam keluarga, prestasinya tidak akan menjadi milik saudaranya. Sayang sekali bagi seorang wanita, dia jatuh ke bidang seperti itu, dan membaca es. Apakah Anda menyalahkan kakekmu?" Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, "Kakek, apakah Anda pikir saya harus menyalahkan kakek saya? Jika kakek mau mendukung perkawinan ayah dan ibu, mungkin tidak akan ada situasi hari ini. Saya sekarang telah menjadi bagian dari keluarga. Sebelum saya tidak ingin memikirkan apa yang terjadi, tetapi kebencian orang tua saya harus dilaporkan." Penatua memandang Nian Bing, dan tatapannya menjadi tenang. "Jadi, kali ini, Anda mengirim Blood Lion Hall untuk berurusan dengan Menara Ice God. Nian Bing, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dalam agama Singa Darah tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk tujuan egois. Jangan katakan Anda hanya bertindak sebagai pemimpin. Bahkan jika Anda menjadi pemimpin sejati, 7 dari kita memiliki kekuatan untuk memveto proposal Anda. Apakah Anda mengerti? Namun, saya pikir Anda tidak boleh hanya demi permusuhan pribadi, staf pengajar dimobilisasi, jika tidak, hanya mungkin menyalahkan iblis karena melihat orang yang salah." Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kakekku, kebencian orang tuaku adalah milikku. Aku tidak pernah berpikir untuk meminjam tangan orang lain untuk melaporkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku telah mengirim begitu banyak orang untuk hanya memiliki satu tujuan. Langitlah yang mengubah langit dan kerajaan bulan es." Penatua memandang Nian Bing dengan heran, dan berkata, "Kamu datang dan dengarkan." Nian Bing berdiri dan duduk kembali ke posisinya. Tak terlihat ada prestise samar di tubuhnya. "Tetua, Anda semua harus tahu situasi saat Kekaisaran Bulan Es. Kekaisaran Bulan Es belum berperang selama ratusan tahun. Seluruh kekaisaran berada dalam keadaan istirahat dan pemulihan. Di permukaan, Kekaisaran Langmu adalah lawan terbesar Kekaisaran Huarong kami. Faktanya, Kekaisaran Bulan Es mungkin tidak sekuat Kekaisaran Langmu, tetapi saya berani mengatakan bahwa dalam hal kekuatan tempur, mereka benar-benar lebih kuat dari Langmu. Ini hanya bisa dilihat dari Ice God Tower. Kehadiran penyihir es yang kuat di Ice Moon Empire Ice God Tower adalah ancaman besar bagi keluarga kami, jadi hanya es pagoda dewa benar-benar hancur. Dan nyala api keluarga kami dapat membakar di setiap sudut benua. Tentu saja tindakan saya tidak diarahkan ke pagoda dewa es. Pagoda dewa es dapat berkembang sekarang, terutama oleh Dewi Es daya tarik pengorbanan, tetapi tanpa dukungan penuh dari Kekaisaran Bulan Es, mereka tidak dapat membentuk situasi tertinggi sekarang. Jadi jika Anda ingin memindahkan Menara Ice God, Anda harus terlebih dahulu untuk membangun dan mengisolasinya. Kita harus mulai dengan Kekaisaran Bulan Es. Kekaisaran Bulan Es adalah akar dari Menara Dewa Es. Selama kita bisa menjaga Kekaisaran Bulan Es di tangan kita, Menara Dewa Es tidak lagi mengerikan." Penatua berusia lebih dari 100 tahun. Meskipun Nian Bing tidak menjelaskan, dia sudah mengerti arti dari "Ning Bing, maksudmu, apakah kita akan menggunakan Pangeran Kekaisaran Es untuk memperjuangkan posisi itu?" Nian Bing mengangguk dan berkata, "Ini adalah kesempatan terbaik. Saat ini, kompetisi ada di 3 pihak, Pangeran pertama, Pangeran kedua dan Pangeran kelima. Jika saya menebak dengan baik, Pangeran besar dan Pangeran kedua takut 5. Sang pangeran mengandalkan bantuan dari Raja Kekaisaran Bulan Es untuk merebut tahta mereka, dan mau tidak mau akan bersatu untuk menghadapinya terlebih dahulu. Meskipun 5 pangeran disukai, mereka tidak dapat bersaing dengan 2 pangeran dalam hal kekuatan. Dari titik ini, ia pergi ke Bingsue kota dapat dengan jelas melihatnya dengan mencari dukungan. Tetapi ia juga mendapat dukungan dari raja untuk membuat pangeran besar dan pangeran kedua menjatuhkan mouse. Tindakan saya mengubah langit sangat sederhana. Yaitu mendukung pangeran untuk melangkah di atas tahta, jika pangeran bisa jadi, sepenuhnya di bawah kendali kita. Apakah beberapa penatua menganggap itu bermanfaat bagi pengajaran Singa Darah dan keharmonisan keluarga kita?
Tentu saja, saya sangat sadar akan nama keluarga yang sulit dari operasi yang sukses dan kita hanya dapat menggunakan semua jenis situasi secara rahasia untuk memaksa situasi ke dalam hasil yang kita inginkan. Penatua mendengar kata-kata Nian Bing dan mulai berpikir, dan 6 penatua lainnya perlahan-lahan membuka mata mereka. Tekanan di ruangan itu jelas diperkuat. Nian Bing duduk di sana tanpa rasa takut, menghadap 7 penatua, menunggu pikiran mereka. Untuk waktu yang lama penatua itu berkata, kamu benar-benar menggoda. Meskipun agama singa darah kita kuat di bawah tanah, ada banyak hal yang tidak ada di meja. Jika kita dapat mengendalikan suatu negara, kita memiliki tujuan besar bagi keluarga kita. Manfaatnya. Namun, hal ini mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana Anda memastikan bahwa pangeran yang kami dukung akan tetap mendengarkan kami setelah mendapatkan tahta? Saya ingin mendengar itu. Anda berencana untuk mendukung ketiga yang mana dari para pangeran? Petik 2. Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, saya tidak berencana untuk mendukung mereka sama sekali. Saya belum melihat pangeran pertama dan pangeran kedua, tetapi mereka bisa menjadi kandidat untuk suksesi tahta, dan mereka memiliki keuntungan besar dalam semua aspek. Orang seperti ini, bahkan jika dia bisa mengendalikannya untuk sementara waktu, tidak bisa mengendalikannya selamanya. Selama dia diberi kesempatan, aku takut itu akan sangat merusak agama singa darah kita. Belum lagi 5 pangeran. Aku telah melihat orang ini. Orang yang sangat suram, yang emosinya tidak mencolok, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Jadi, yang ingin saya dukung adalah 7 pangeran yang paling tidak mencolok dari 7 pangeran. Saya kenal orang ini. Tidak ada kekuatan sama sekali, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan saya. Lebih mudah mengendalikannya daripada mengendalikan pangeran lain. Saya tidak tahu apakah pilihan ini dapat memuaskan para tetua. Petik 2. Penatua memandang Nian Bing dengan hati-hati, seolah-olah ingin melihat sesuatu darinya. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, aku sekarang secara bertahap mengerti mengapa kakekmu ingin menyampaikan posisi pemimpin kepadamu. Selama bertahun-tahun, sejak itu, sebagian besar guru singa darah kami, termasuk saya dan kakek Anda, telah menjadi tuan oleh penjaga, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa seberani Anda. Jika operasi ini gagal, maka ke gereja singa darah kami gelombang channel CDN gelombang bahkan seluruh pukulan Rongjia tidak dapat dihindarkan. Tentu saja, jika operasi ini dapat berhasil, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kami. Untuk dapat mengedepankan ide ini, Anda memang bakat pribadi, biarkan Anda duduk di posisi pemimpin bertindak tidak salah untuk datang. Meskipun saya juga mengerti bahwa sampai batas tertentu, Anda masih memiliki keegoisan di dalamnya, Anda ingin berurusan dengan menara Ice God dan membalas dendam orang tua Anda. Tetapi selama itu adalah seseorang, siapa yang bisa menjadi egois? Terlebih lagi, menara Ice God adalah apa yang harus kita hadapi. Tindakan yang Anda usulkan sangat menarik dan patut dipertimbangkan. Namun, detail spesifik harus dibahas dengan cermat. Mulai sekarang, saya ini memberi Anda kemampuan untuk mengerahkan semua sumber daya intelijen agama ini. Adapun kekuatan pertempuran agama ini, Anda hanya dapat memobilisasi jika Anda merencanakan dengan baik dan memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang. Tentu saja, Anda juga memiliki jalan pintas untuk memenuhi keinginan Anda. Selama Anda dapat lulus ujian dari pemimpin, 7 orang tua kami tidak akan menyulitkan Anda dapat melepaskan dan melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Maka kami akan mendengarkan Anda sepenuhnya, kecuali jika Anda berkomitmen cukup untuk menumbangkan seluruh keluarga salah, jika tidak, Anda akan menjadi penguasa tertinggi singa darah. Nian Bingdao berkata, saya telah mendengar Tuan Yin Dang mengatakan tentang ujian. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mengujinya untuk mengkonfirmasi identitas saya sebagai pemimpin. Dia mengerti bahwa bahkan Pangeran Rongrong harus mencapai tingkat dewa untuk lulus. Saya khawatir sangat sulit untuk lulus ujian, tetapi hari-hari kultivasi ini telah meningkatkan kepercayaan diri Nian Bing pada dirinya sendiri, bahkan jika tes ini sulit, dia harus mencobanya. Penatua tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tes ini sebenarnya sangat sederhana, dan hanya ada satu pertanyaan. Saat dia berkata, dia melambaikan tangan aroma muncul di tangannya.
Menonton benda-benda ajaib seperti ruang dipanggil oleh Penatua, dan Ning Bing berpikir dalam suatu langkah, si Penatua ternyata seorang penyihir. Tetapi mengapa dia tidak mengenakan jubah ajaib seperti ketiga tetua? Sambil bertanya-tanya tentang Penatua melanjutkan, sangat mudah untuk lulus ujian. Dupa ini bernama Long Tianxiang. Meskipun sangat tipis, ia terbakar untuk waktu yang lama, mungkin setengah jam. Wewangian memiliki berkonsentrasi pada kemanjuran menenangkan pikiran. Tes dimulai ketika dupa dinyalakan dan berakhir ketika dupa padam. Dalam proses ini, selama Anda dapat melakukan serangan penuh dari 7 orang tua kami, Anda akan melewati levelnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata dari para tetua, Nian Bing tidak bisa menahan nafas. Dia dapat yakin bahwa 7 penatua di atas usia 100 adalah master seni bela diri dan tingkat penyihir, dan berdasarkan usia mereka, dalam pengalaman pertempuran alam sangat kaya, dan sangat sulit bagi mereka untuk mendukung setengah jam terakhir di bawah serangan bersama mereka. Hanya memikirkan kekuatan gabungan dari 7 penatua ini membuat tulang punggung Nian Bing keren. Penatua sedikit bingung ketika dia melihat Nian Bing. Dia sedikit tersenyum dan berkata, tentu saja Anda juga dapat memilih untuk tidak mengikuti tes sementara. Kami tidak akan mempermalukan Anda. Karena Anda adalah pemimpin yang bertindak, itu adalah objek pertama dari generasi pendidikan keluarga kita berikutnya. Anda masih muda, dan masih ada banyak waktu di masa depan. Kapan Anda pikir Anda bisa bertahan dalam ujian ini? Anda bisa datang kepada kami kapan saja. Petik 2. Sambil menarik napas dalam-dalam, Nian Bing menatap mata tetua itu dan berkata dengan tegas, aku ingin mencobanya. Beberapa tetua terkejut ketika mereka melihat Nian Bing. Awalnya, ketika Nian Bing memasuki ruangan ini, mereka merasa sangat aneh. Dalam sejarah Singadara, tidak ada yang pernah menjadi tuan muda seperti itu. Ya, meskipun kekuatan pemimpin akting tidak terlalu besar, itu melambangkan objek pelatihan terbaik untuk generasi Rongjia berikutnya. Ketujuh penatua ini berusia lebih dari 700 tahun, bagaimana mereka bisa melihat Nian Bing di mata mereka? Pada saat ini, setelah mendengarkan metode pengujian, Nian Bing masih memutuskan untuk mencobanya. 7 orang tua tidak dapat membantu diam-diam mengagumi keberanian generasi muda ini. Para penatua mengingatkan, Anda harus berpikir jernih, kami tidak akan pernah memegang tangan kami selama ujian. Jika ada kerusakan pada Anda yang akan menghambat perkembangan masa depan Anda, maka kami memiliki hak untuk menghapuskan Anda. Posisi generasi imam ini, lagi pula, dia adalah cicitnya, dan para penatua agak tak tertahankan untuk membaca Bing sekarang untuk menerima ujian ini. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu jika kamu belum mencobanya? Sesepuh, kamu semua penatua dalam keluarga. Saya pikir Anda juga harus memahami kesulitan mengubah tindakan. Jika Anda beraksi, saya harus meminta beberapa penatua untuk instruksi, tetapi saya tidak dapat secara efektif memerintahkan bawahan saya. Kemudian, nama keluarga saya mungkin berkurang banyak. Jika saya tidak menjadi pemimpin agama ini, maka saya lebih suka menyerahkan tindakan ini. Jadi, tes hari ini, saya harus menerobos. Petik 2. Oke, kamu sangat berani. Aku tidak menyangka bahwa generasi berikutnya dari Rongjia keluar dengan bakat seperti kamu. Sepertinya kamu juga memiliki kepercayaan diri. Yah, kami akan memenuhi kamu. Tapi kamu harus ingat, meskipun Anda adalah junior kami semua terkait dengan kami, tetapi dalam ujian, tidak ada yang akan memberi Anda air, serangan kami akan melakukan yang terbaik. Semuanya tergantung pada Anda sendiri. Yin Dang, Anda datang benar. Petik 2. Pintu terbuka dan Yin Dang masuk dari luar. Meskipun dia ada di pintu, ruangan itu terisolasi oleh beberapa tetua penyihir, jadi dia tidak mendengar percakapan apapun di ruangan itu. Kakak, apa yang kamu minta? Sang penatua berkata dengan acuh tak acuh. Bawa kami ke bidang seni bela diri bawah tanah Bing Yue Tang, dan pada saat yang sama, suruh pasukanmu untuk memblokir segala sesuatu dalam jarak 5 mil dari bidang seni bela diri bawah tanah. Dan tidak ada yang diizinkan mengganggu kami. Yin Dang menatap Nian Bing dengan sedikit terkejut, dia adalah penatua Singadara, dari instruksi penatua, dia secara alami mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tetapi dia tidak berharap bahwa Nian Bing akan benar-benar menerima tes ini. Melihat Nian Bing, aku hanya bisa mengagumi sedikit, apalagi seorang pemuda berusia 20 tahun. Bahkan seorang master tingkat seni bela dirinya tidak akan pernah memiliki keberanian untuk bertahan dalam ujian 7 orang tua. Berpikir tentang Pangeran Rong yang terluka dan hampir kehilangan nyawanya, tatapan Yindang memandang Nian Bing dari penghargaan kepada belas kasih. Namun, keraguan-raguannya hanya berlangsung sesaat dan dia tidak berani tidak mendengarkan perintah para tetua. Nian Bing dan 7 tetua memasuki halaman belakang Samurai Trade Union di bawah kepemimpinan Yindang. Yindang pensiun semua bawahannya dan membuka jalan rahasia di halaman belakang Rockery melalui beberapa fiksi rumit. Ini membawa Nian Bing dan 7 tetua di ujung jalan yang gelap. Nian Bing tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lucu, itu memang kekuatan bawah tanah. Basis nyata semuanya di bawah tanah. Sambil berjalan ia menemukan bahwa udara di dunia bawah tanah tidak cemberut. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Bing Yue Tang. Bahkan setelah mereka berjalan ratusan meter di bawah tanah, mereka masih bisa menghirup udara segar. Sambil berjalan, Nian Bing dengan cepat menyerap energi bawaan di sekitarnya berdasarkan gas bawaan, bahkan jika itu hanya meningkatkan 1 titik kekuatan. Nama keluarganya sendiri akan lebih kuat dalam tes berikutnya. Jauh di dalam tanah, melalui perhitungan tangga, Nian Bing memperkirakan bahwa ia dan 7 tetua sudah berada di kedalaman 500 meter di bawah tanah. Cukup yakin, itu adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun. Berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar itu? Memikirkan hal itu, ia dibawa ke lapangan bawah tanah dan berhenti. Persegi itu sekitar 10 kaki tingginya dan diameter mencapai 200 meter persegi yang luas itu sepenuhnya diperbaiki oleh granit. Pembacaan es dapat dengan jelas terasa, granit keras memiliki suasana magis yang kuat. Yindang menjelaskan ini adalah pangkalan pelatihan rahasia kami Bing Yue Tang, tempat yang didedikasikan untuk melatih bakat tempur. Mereka yang bisa datang ke sini untuk pelatihan adalah semua pemain bagus di bendera gereja ini. Ada juga beberapa fasilitas pelatihan khusus di sekitar alun-alun. Hanya dengan ujian besi dan darah kita dapat keluar dari sini. Jika setiap guru yang datang ke sini tidak dapat melewati 7 item instruktur, maka dia tidak akan ingin meninggalkan tempat ini dalam hidupnya. Dia sedikit tersenyum pada Nian Bing sebelum melanjutkan, saya adalah salah satu instruktur. Nian Bing tersenyum dan berkata, kami singa darah layak menjadi kekuatan bawah tanah paling kuat di daratan. Pangkalan seperti itu belum lagi serangan, bahkan jika Anda ingin menemukannya, itu sangat sulit. Yindang berkata, ya pangkalan bawah tanah ini sekitar 480 meter di bawah tanah. Pangkalan ini hampir dilubangi granit besar. Di atas, di bawah dan di sekitar kita, ada setidaknya puluhan kaki granit. Belum lagi menggali tanah 3 kaki, Anda tidak akan menemukannya bahkan jika Anda menggali 30 kaki. Ada saklar khusus di pangkalan. Setelah saklar diaktifkan, seluruh pangkalan akan memasuki keadaan tertutup, dan musuh tidak dapat menemukannya sama sekali. Jadi, di sini ini bukan hanya tempat bagi kami untuk melatih orang-orang baru, tetapi juga tempat untuk keadaan darurat pada saat yang kritis. Petik 2. Sang penatua berkata, Yindang, lakukanlah. Ketika kamu pergi, kamu akan dimatikan oleh starter. Yindang berjanji, dengan hormat memberi hormat kepada 7 penatua dan Nian Bing, dan kemudian mundur. Ketika dia pergi, dia memberi Nian Bing tatapan yang membesarkan hati. Singa darah sangat ketat dan dia sangat merasakan luar biasa dari pemimpin baru ini. Ketika suara gemuruh terdengar, plaza bawah tanah hanya sedikit terguncang oleh kebisingan besar. Pintu ketika datang ditutup, tetapi udara di plaza tidak berubah sama sekali. Nian Bing dapat merasakan bahwa gas bawaan di sini sangat kaya, mungkin itu terhubung ke tanah apa. Jika Anda memilih untuk mundur di sini, itu sangat bagus. Ketika celah terakhir dari dinding batu ditutup dengan tenang, hati Nian Bing juga memasuki dunia tanpa gujing, mata langit sepenuhnya terbuka, energi dipancarkan secara maksimal. Dan kekuatan spiritual diperluas ke setiap sudut sekitar, sepenuhnya merasakan fluktuasi energi di udara pada saat yang sama, dia menyerap semua jenis elemen magis untuk meningkatkan mapnya.
Pada saat ini, kemampuannya telah mencapai kondisi puncak. 7 penatua melangkah mundur perlahan, dan para penatua melambai dengan mudah. Mereka menggunakan akar Long Tianxiang lagi, dan lampu menyala. Long Tianxiang sudah jauh di dinding batu. Asap ringan. Melihat adegan ini, Nian Bing terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa sesepuh agung ini bukan seorang prajurit atau penyihir, tetapi seorang prajurit sihir. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan senyum diam-diam, dia harus menghadapi 3 magister, 3 orang suci bela diri, dan seorang prajurit sihir. Awalnya, cara berurusan dengan Hilard dan Bingyun tidak berhasil. Belum lagi susunan sihir tidur abadi memiliki batasnya. Bahkan jika itu bisa memainkan peran, efektivitas tempurnya akan sangat dilemahkan. Bagaimana bisa mengendalikan 7 wayang tanpa kekuatan mental? Tampaknya tidak ada peluang untuk trik hari ini. 7 penatua tidak ingin menyerang. Penatua berkata, karena kami adalah tim yang terdiri dari 7 orang dan Anda masih sangat muda, kami tidak akan menggunakan senjata atau benda sihir apapun. Apakah kami lulus ujian tergantung pada kekuatan Anda sendiri. Tes dimulai sekarang. Ketika dia berkata, dia mengangkat tangannya dan memotong telapak tangan ke arah Nian Bing. Sebuah udara merah gelap mengembun dan tidak membubarkan, menusuk dada Nian Bing seperti pisau tajam. 6 tetua lainnya juga bergerak. 3 tetua magister mundur pada saat yang sama, dan 3 tetua Wusheng melangkah maju, dengan semangat juang yang kuat untuk bekerja sama dengan para tetua untuk menyerang Nian Bing. Nian Bing tahu bahwa serangan dendam hanyalah set pertama. Ketika mantra dari 3 magis selesai, itu adalah awal dari serangan yang benar-benar komprehensif. Dia tidak berani bersikap acuh tak acuh, matanya cerah, alisnya memancarkan lapisan cahaya putih susu, bidang mata langit terbuka seketika, dikendalikan dalam jarak 3 kaki dari tubuhnya. Dan pada saat yang sama 7 boneka bayangan muncul dengan 7 pedang, di bawah pengaruh peningkatan alam mata langit, mereka berkilau dengan kecemerlangan 7 warna yang kuat. Dan pedang 7 tangan secara bersamaan dinaikkan, menjalin energi 7 baris. Di bawah kendali Nian Bing, boneka bayangan tidak menyerang, tetapi menunggu 3 Fighting Ki plus Magic Fight Ki memasuki dunia mata surga sebelum melawan. Nian Bing sekali lagi sangat menyadari kekuatan defensif dari Sky Air Realm. Begitu serangan para tetua memasuki Sky Air Realm, lapangan secara otomatis merespons, dengan cepat melemahkan nama keluarga mereka dalam dendam. Di bawah aksinya, itu menunjukkan bentuk perisai lengket, yang sangat melemahkan serangan keempat tetua. The Shadow Puppet pertama kali bergerak di bawah kendali Nian Bing. The Demon Eater mengeluarkan cahaya yang mulia untuk memenuhi iblis ki dari sesepuh. 6 boneka wayang lainnya, es dan api, angin dan cahaya, ruang dan bumi cocok, dan pada saat yang sama menyambut serangan 3 tetua lainnya. Untuk upaya pertama ini, Nian Bing memilih untuk menghadapi serangan 4 tetua secara langsung. Ada 4 suara teredam, dan di bawah daya mental, Nian Bing berubah menjadi putih, dan kemudian mengambil 3 langkah ke belakang untuk berdiri teguh. Cahaya pada 7 boneka bayangan redup pada saat yang sama, dan kemudian kembali normal. Cahaya dan bayangan berkedip, dan wayang kulit memisahkan diri dari kendali Nian Bing pada saat ini. Sosok hitam mencapai batasnya dalam kecepatan secara instan. Bahkan melintasi 4 tetua di depan dan langsung berlari menuju 3 penyihir di belakang. Nian Bing hanya merasakan guncangan yang tajam di tubuhnya, tetapi segera kembali normal. Ia tidak bisa lagi peduli tentang boneka bayangan di luar kendali gelombang channel CDN. Gelombang lampu perak menyala. Dan tubuhnya langsung bergerak 3 kaki jauhnya, bersembunyi 4 penatua mengikuti serangan. Bagaimanapun, keterlambatan adalah yang paling penting. Keempat penatua yang menyerang Nian Bing pada saat yang sama menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi respon mereka sangat cepat. Mereka segera memisahkan 2 boneka bayangan yang berbalik ke belakang. Para tetua dan keempat tetua terus menyerang Nian Bing. Penatua yang sangat cepat, dan lampu merah gelap terbang ke tubuhnya melawan tanah, tangannya terhuyung-huyung untuk menembak, dan satu persatu, Feng Xiang menyapu semua arah di sekitar. Nian Bing tidak panik, senyum tipis muncul di wajahnya, panggilan dari tangan kanannya, kilatan cahaya perak, boneka bayangan departemen ruang angkasa melayang dan bergabung dengan tubuhnya. Dan pisau Xuanji 6 orang yang serbaguna juga pada saat ini, dia memasuki genggamannya, dengan pisau di tangannya, dan Nian Bing melintas.
Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada 10 kaki jauhnya. Sihir luar angkasa adalah cara terbaik untuk menghadapi serangan samurai, dan metode fusi ini dengan boneka bayangan, yang baru saja dipelajari Nian Bing dalam 5 hari terakhir, pada saat ini. Kecepatan tubuhnya persis sama dengan boneka bayangan ruang. Tubuh gagasan itu langsung melintas. Meskipun kedua tetua itu dari tingkat Wusheng, tidak ada cara untuk membuatnya berhadapan dengan tubuh Nian Bing yang berkedip. Mengambil kesempatan ini, Nian Bing mengirim 5 boneka wayang yang tersisa, dan targetnya adalah 3 magister. Selama para magister tidak diizinkan mengerahkan kekuatan mereka, Nian Bing yakin dapat bekerja dengan 2 master di tingkat Wusheng. Bab 142 CDN. Kekuatan wayang bayangan. Tujuan dari Shadow Puppet sangat jelas, yaitu, penatua kedua yang pandai sihir gelap. Pisau pencuri setan menyeret surai hitam panjang di tangannya, dan menuju ke arah tudung sesepuh kedua. Dua tetua Wusheng di belakang bergegas pada saat yang sama, langsung menyerang boneka bayangan, bertahan dengan serangan itu, mencoba memaksanya untuk bertahan. Namun, kekuatan wayang kulit jauh melampaui perkiraan kedua tetua itu, penyerangannya pada sesepuh kedua tetap tidak berubah, dan sosok besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan kaku menghalangi serangan kedua tetua. Dengan 2 poni, 3 tetua dan 7 tetua ditabrak dan terbang kembali dengan terburu-buru, tiba-tiba ini muncul adalah iblis gelap yang ditundukkan oleh boneka bayangan di permata pedang iblis. Tubuh seperti gunung iblis tikus hitam itu memblokir kedua tetua dan segera memadamkan api hitam, menerkam 2 penyihir lainnya. Perubahan tiba-tiba itu tiba-tiba membalikkan situasi Nian Bing yang tidak menguntungkan. Penatua kedua secara alami merasakan kekuatan boneka bayangan, dan tudung jahat yang sensasional menjadi tudung sehingga ia harus bereaksi. Mantra nyanyian semula terputus di tengah jalan, tangannya bergabung, dan lingkaran-lingkaran hitam melayang ke atas menggabungkan tubuhnya sendiri. Dengan kekuatan sihir dan gulir tingkat rendah, cahaya hitam dari tetua kedua berpaling dari wayang kulit. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang mengerikan terjadi padanya. Pemakan setan tiba-tiba berubah menjadi jaring pedang hitam di udara, dan energi gelap yang dikirim keluar terjerat ke dalamnya tiba-tiba, langsung menyamai energi pemakan setan. Perpaduan itu berubah menjadi energi wayang kulit sendiri. Tidak hanya itu, penatua kedua hanya merasa bahwa sihir seluruh tubuh tampaknya tumbuh seperti gila keluar dari tubuh, ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Tetapi setelah 100 tahun pengalaman tempur, dia begitu dalam sehingga dia segera melangkah mundur, mengandalkan kekuatan spiritual, secara paksa memotong kekuatan penarik itu. Namun, meskipun dia memotong daya isap, Demon Eater jatuh. Pada saat ini, 2 lampu ajaib muncul pada saat yang sama, dan 2 sihir hingga urutan ke-7 membentuk penghalang di depan para penatua kedua, dengan kaku menghalangi serangan pisau pemakan. Noda darah muncul di Demon Eater, menghancurkan 2 sihir tingkat 7 dalam sekejap. Boneka wayang itu berjalan dengan pisau, dan kecepatannya meningkat lagi, mengejar sesepuh yang mundur. 7 penatua di Aula Singa Darah telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Dan penatua kedua sepenuhnya dikendalikan oleh boneka bayangan, para tua dan 4 penatua segera menyerahkan Nian Bing dan bergegas kembali. Sementara 3 penatua dan 7 penatua juga memblokir semprotan iblis tikus hitam pada saat ini. Demi cahaya para magister, bertarunglah dengannya. Energi hitam yang melonjak terus-menerus menyemprot dari tikus iblis gelap. Meskipun sebagian energinya dihisap oleh wayang kulit, itu semua adalah Warcraft evolusi Orde 5 yang kuat. Meskipun tubuh seperti bukit tidak beroperasi dengan baik, itu adalah aliran udara gelap yang penuh dengan kekuatan korosif memuntahkan seperti gelombang. Menghalangi sebagian besar kekuatan serangan dari 3 tetua dan 7 tetua. Untuk sementara waktu, kedua tetua benar-benar tidak punya cara untuk menerimanya. Pada saat yang sama, 5 sinar cahaya menerangi pada saat yang sama, yang pertama menyerang adalah wayang cahaya dan bayangan. Cahaya fajar yang menembus langit dan bumi bersinar di depan 6 tetua, dan sosok biru seperti angin digambar dengan suara cahaya. Penatua Xiangwu adalah boneka Feng Ying. Pada saat ini, sihir dari 5 tetua meledak dan mereka bahkan mengelilingi semua bayangan dan boneka angin, membuat mereka tidak dapat menyerang 6 tetua dalam tabrakan energi yang konstan.
Pada saat ini, para tetua juga mulai melantunkan panjang mantra ajaib. The Twin Puppet terintegrasi ke dalam Dark Demon Wrath meningkatkan kekuatan pertahanannya dan menahan serangan dari 3 tetua dan 7 tetua. Cahaya merah dan biru diblokir di depan mouse iblis gelap dan sangat jelas untuk membaca es. Jika para penatua besar dan 4 penatua dan 3 penatua dan 7 penatua bergabung, maka iblis gelap tidak akan pernah bisa menolak. Pada saat boneka-boneka itu muncul, energinya dinaikkan hingga batasnya dengan gas bawaan. Desahan Dewi Es dan deru Dewa Api menyatukan jaring cahaya. Lampu merah dan biru terjalin di udara dan terhalang di depan kedua tetua. Namun, kekuatan kedua tetua itu terlalu kuat, terutama semangat juang para tetua yang penuh dengan nama keluarga api. Meskipun sumber es dan api yang sama mengerahkan kekuatan besar di bawah interaksi dua energi ekstrim, mereka masih tidak dapat sepenuhnya menghentikannya. Para penatua dan penatua dari 4 melemparkan pukulan pada saat yang sama. Dalam suara keras, serangan dari jenis es dan api yang sama pecah. Pada saat yang sama, para tetua juga menggunakan kekuatan anti-seismisme untuk mempercepat tubuh mereka di udara secara instan. Dan tangan mereka berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Lampu merah mengembun di udara dan langsung menuju bagian belakang boneka bayangan. Penatua kedua mencibir, dan jubah sihir hitam di tubuhnya tiba-tiba menggantikan tubuhnya untuk memenuhi tubuh boneka bayangan, sementara dia sendiri segera menarik diri dari kaki ketiga, yang merupakan boneka dalam sihir gelap. Jubah sihir dibagi menjadi 2, dan boneka bayangan berbalik seketika, dan peradangan hitam yang kuat meletus dari pisau mencuri iblis di tangannya. Bertarung dengan keras dengan sesepuh yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tubuh boneka bayangan terbang mundur bersamaan dengan tetua yang lebih tua. Dan 5 tetua yang meluangkan waktu pada waktu itu telah mengendalikan angin dan boneka wayang dan boneka cahaya dan wayang dengan sihir. Mantra bernyanyi non-stop dari 6 tetua hampir berhasil. Keempat tua-tua juga menggunakan roh juang suci untuk beredar antara 2 boneka bayangan es dan api, nyaris tidak melawan 2 boneka bayangan. Tepat ketika situasinya akan berubah, Nian Bing tiba-tiba muncul. Lokasi di mana dia muncul hanyalah bagian belakang tikus setan gelap. Cahaya warna-warni dilepaskan tanpa syarat. Itu langsung menutupi seluruh medan perang dan didukung oleh bidang surga dan mata. Boneka bayangan dan tikus iblis gelap terkejut pada saat yang sama, sementara 2 tetua, 5 tetua, dan 6 tetua yang menggunakan sihir merasa bahwa kekuatan sihir tertinggal. Dan kekuatannya banyak melemah. Nian Bing tidak ingin membantu wayang kulitnya lebih awal, tetapi meskipun wayang kulit terpisah darinya, mereka sudah mengandalkan pedang dewa sihir 7 tangan. Tetapi kekuatan spiritual mereka masih terhubung dengan Nian Bing. Tepat ketika boneka bayangan meluncurkan serangan dan Nian Bing mengirim 5 boneka bayangan untuk membantunya, Nian Bing tiba-tiba menemukan masalah. 7 boneka bayangannya tampaknya menerobos bidang energi, seperti sebelumnya. Lebih tirani, terutama wayang kulit, bahkan lebih dari seni bela diri biasa. 6 wayang kulit lainnya juga dekat dengan kekuatan tingkat seni bela diri. Peningkatan energi secara alami adalah hal yang baik, tetapi untuk bidang langit mata telah dilepaskan dan dikendalikan. Ning Bing, boneka bayangan, adalah beban besar. Jika bukan karena mata Tianyan, dia bahkan tidak bisa mengendalikan boneka bayangan ini pada saat yang sama, jadi kecepatannya lebih lambat. Tapi bagaimana dia bisa membuat 7 tetua mendapatkan kembali keuntungannya? Jangan lupa konsumsinya, segera luncurkan bidang Sky Eye di belakang mouse setan gelap, fungsi ekspansi dan melemah 2 arah diperluas secara maksimal. Membantu pengawal ini untuk meluncurkan serangan balik gila terhadap 7 tetua. Para tetua meraung di udara. Awalnya, 7 tetua semua membenci Nian Bing, tetapi Nian Bing adalah junior mereka. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Namun, perubahan tiba-tiba dalam adegan itu membuat para penatua tidak lagi memiliki keberatan. Lolongnya adalah memberitahu saudara-saudaranya untuk melakukan semua yang dia bisa. 3 penatua, 4 penatua, dan 7 penatua meninggalkan lawan mereka untuk berangkat pada saat yang sama, dan bertemu dengan penatua di udara, dan boneka api, boneka bayangan es.
Boneka bayangan cerah, dan boneka bayangan bumi juga kembali ke pikiran mereka 2 kali kecepatan sebelumnya. Di depan es, aliran udara merah gelap dari tikus iblis gelap lebih kuat dari sebelumnya, dan langsung menuju ke 4 penatua di udara. Keempat wayang kulit juga mengangkat sumber energi mereka sendiri. Keempat pedang sihir memancarkan cahaya dan menyerang pada saat yang sama. Keempat pedang itu terkondensasi di udara, dengan es dan api sebagai fondasi, cahaya dan bumi sebagai pelengkap. Tidak diragukan 4 sihir fusi unsur. Meskipun yang tunggal hanya memiliki urutan ke-7, tetapi bergabung bersama di bawah pengaruh koeksistensi, serangan ini setinggi urutan ke-10. Sayangnya, Nian Bing salah perhitungan saat ini. Kekuatan Wu Sheng yang berusia 400 tahun pada saat yang sama hanya dapat menjadi jelas jika mereka benar-benar menghadapinya. 4 orang memiliki 8 telapak tangan dan 8 aliran udara terkondensasi hanya dengan ketebalan mangkuk. Nian Bing segera menyadari yang buruk. Ranah mata langit tidak diragukan lagi dapat memperkuat dirinya sendiri sambil melemahkan musuh. Namun, jika kekuatan lawan terlalu kuat, itu masih tak tertahankan. Nian Bing dengan enggan membuat respons tercepat dan tiba-tiba menemukan 4 boneka bayangan pada saat tabrakan energi. Dan dia sendiri juga melesat lebih dari 10 kaki di bawah pengaruh kepemilikan boneka bayangan ruang. Raungan keras itu membuat seluruh kotak di bawah tanah bergetar, dan es mengguncang seluruh tubuh. Berikutnya, ledakan itu langsung keluar dengan tubuh yang baru saja muncul. Dan bergegas ke dinding batu yang jauh sebelum jatuh ke tanah. Nian Bing jatuh koma, dan tempat ia jatuh sangat dekat dengan dupa. Nian Bing melirik saat ini, tetapi dupa hanya membakar sepertiga. Sangat mengerikan bahwa kemarahan 4 tangan Wu Sheng begitu mengerikan. Meskipun Nian Bing dengan cepat dipanen, keempat boneka bayangan yang menyerang semuanya menghilang, dan kualitas bawaan mereka tetap ada di pegangan 4 pedang. Sedang, tetapi ingin pulih, tetapi bukan itu yang bisa dilakukan Nian Bing sekarang. Ketika kekuatan wayang kulit meningkat, ia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk membantu mereka kembali ke bentuk aslinya. Jika Anda sekarang menggunakan boneka bayangan dengan sihir, maka sangat mungkin untuk mengkonsumsi gas bawaan yang akhirnya terkondensasi dalam pedang. Dan boneka bayangan yang dikondensasi kembali akan jauh lebih kuat. Yang paling sial adalah tikus iblis gelap, yang mungkin memiliki kecepatan cepat di bawah tanah, tetapi di alun-alun besar ini, tubuhnya yang seperti bukit tidak bisa bersembunyi. Dan dalam gelombang kejut yang sangat besar, tubuhnya itu terbalik oleh seluruh tubuh. Dan tubuh besar itu dipukuli beberapa kali di tanah untuk menstabilkannya. Rangkaian bekas luka terjalin pada tubuh yang besar. Untungnya, ia tidak hanya memiliki nama keluarga yang gelap, tetapi juga memiliki nama keluarga. Pertahanan sangat kuat, dan ini bukan akhir dari tubuh yang terurai. Meskipun demikian, tikus setan gelap dipukul dengan keras. Tepat sebelum Nian Bing tidak meredakan dewa-dewa, cahaya biru menyala, dan nyanyian angin kebebasan telah kembali padanya. Boneka Feng Ying terganggu oleh sihir kuat yang tiba-tiba meledak dari 5 tetua. Untungnya, roh bawaannya juga dipertahankan pada menit terakhir. Cahaya hitam bersinar, dan wayang kulit tidak pergi ke belakang dan ke depan. Sebuah ke belakang, membawa busur di udara dan terbang menuju Nian Bing. Pada saat yang sama tikus iblis gelap juga ditarik ke dalam pedang iblis olehnya. Pada saat ketika itu baru saja kembali, tempat di mana ia awalnya ditutupi oleh api biru gelap, itu adalah api asli pamungkas. Nian Bing berdiri dari tanah, melantunkan mantra di mulutnya. Bilah embun pagi yang menghembuskan nafas dari Dewi Es dan bilah matahari positif dari Dewa Api muncul di tangan kiri dan kanannya masing-masing. Tanpa boneka bayangan, sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Wayang kulit berdiri di samping Nian Bing. Tubuhnya berubah menjadi energi, memiliki pasang surut yang konstan di dada. Jelas para tetua telah banyak menderita dari upaya mereka. Energi gelap juga mengalami tingkat kehilangan tertentu, tetapi matanya memiliki cahaya merah, yang merupakan cahaya merah persisten. Ketujuh tetua berkumpul bersama lagi, dan mereka juga menstabilkan napas mereka. Meskipun mereka menghancurkan 5 wayang kulit Nian Bing, mereka menyerang dengan semua kekuatan mereka di bidang mata langit, dan kekuatan magis serta kesombongan mereka juga besar.
Mereka menemukan bahwa Nian Bing jauh lebih kuat dari yang mereka kira, terutama metode serangan aneh gelombang CDN gelombang sampai sekarang masih membuat mereka merasa takut. Yang paling terkesan adalah Penatua II. Pada saat terakhir, ia telah melakukan semua usahanya, beberapa sihir gelap khusus yang ia teliti serang dengan seluruh kekuatannya. Namun, wayang kulit tampaknya menjadi musuh bebuyutannya, dan kekuatan sihir gelap yang dipancarkannya benar-benar wayang kulit. Diserap, jika bukan karena sihir tier 10 Elder Api dari Elder ke-6 tiba pada waktunya, saya takut bahwa tetua kedua telah kehabisan mana di tangan boneka wayang. Oke, dunia bawaan. Aku semakin yakin dengan penglihatan singa iblis. Setelah makan sedikit kehilangan, tetapi mata sesepuh itu menunjukkan warna yang memuaskan, sambil memegang dendamnya sendiri. Tersenyum pada Nian Bing. Sangat disayangkan bahwa Nian Bing tidak memiliki suasana hati sedikit pun untuk menjawab kata-katanya sekarang. Kecepatan mantra di mulutnya terus-menerus meningkat. Bintang merah dan biru adalah bintang berujung 6 yang terkondensasi di udara. Dewi Es dan Salju, tolong beri aku es permafrost Dewa Api. Tolong beri aku nyala api Nirwana Phoenix, atas namaku, batas es dan api, bergabunglah. Lampu merah dan biru naik bersamaan. Dari awal, secara bertahap, dalam kekuatan sihir Nian Bing yang meningkat, cahaya biru asli menjadi biru dan putih. Dan lampu merah menjadi nyala biru tua. Nian Bing tahu bahwa dia mungkin tidak dapat mendukungnya sekarang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertarung, mungkin masih ada beberapa peluang. Di dalam tubuh, cahaya dari 5 rangkaian bola kecil yang mengelilingi api yang sama dan bola cahaya secara bertahap meredup. Di bawah efek sihir mimik, Nian Bing secara bertahap mengubah kekuatan magis mereka menjadi energi es dan api. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatannya adalah yang terakhir kalinya. 7 Penatua memulihkan vitalitas mereka. Jika mereka tidak bisa mengambil keuntungan dari waktu ini untuk mencapai tujuan mereka, maka mereka tidak akan pernah memberi diri mereka kesempatan lain untuk mengucapkan mantra. Suasana bermartabat menyebar di udara, melihat unsur-unsur magis yang kaya es dan api di sekitar tubuh Nian Bing, warna bermartabat juga muncul di mata 7 orang tua. 4 orang tua yang pandai seni bela diri mengambil langkah, 3 penyihir suara mantra yang dalam terus terdengar, dan pada saat ini, Long Tianxiang telah membakar hampir setengah posisi. Nian Bing tidak menggunakan lebih banyak sihir. Setelah memadatkan kekuatan sihir es dan api, dia membuat pilihan yang berani. Dia sangat jelas bahwa jika dia membandingkan kekuatannya, dia mungkin bisa membandingkan dengan salah satu tetua, ditambah bidang bawaan. Tidak terlalu masalah untuk berurusan dengan 2 penatua. Dengan bantuan wayang kulit, bahkan 3 penatua memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya, belum lagi, mereka juga memiliki 7 pisau sihir yang tiada taranya. Dengan peningkatan sihir mereka fungsinya, batas diri sendiri harus bisa bersaing secara positif dengan keempat tetua. Meskipun kekuatan ini sudah sangat luar biasa, kekuatan komprehensifnya sekarang antara penyihir dan dewa turun, tetapi sekarang dia memang menghadapi 7 penatua, dilihat dari posisi 7 penatua. Mereka sangat jika Anda pandai bergandengan tangan, jika Anda menyentuh dengan keras, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Sekarang, yang bisa Anda andalkan adalah kekuatan mental yang kuat berdasarkan Tianyan. Anda tidak perlu mengendalikan wayang kulit, sehingga Anda dapat memobilisasi sebagian besar kekuatan spiritual. Oleh karena itu, menghadapi pemboman tidak baik untuk diri Anda sendiri, lebih baik. Sekelompok cahaya merah dan biru terjerat bola cahaya secara bertahap muncul di sekitar tubuh Nian Bing. Ketika bola cahaya ini muncul, mereka semua berdiameter 1 kaki, tetapi di bawah kekuatan tekan kekuatan psikis Nian Bing, segera, bola cahaya menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Karena penggunaan kekuatan spiritual yang ekstrim, alis Nian Bing berangsur-angsur menyala, dan cahaya putih yang lembut terbang keluar. Mata Nian Bing mengungkapkan cahaya ilahi yang jelas, bahkan 7 tetua dari Blood Lion Hall yang berlawanan tidak berani tentang dia. Jumlah bola cahaya meningkat di bawah efek meningkatnya bidang mata langit. Ratusan bola cahaya dengan gaya tekan kuat terus-menerus berkedip di udara, dan di belakang setiap bola cahaya ada garis tak terlihat yang ditarik oleh kekuatan mental. Tersebar di bawah kendali Nian Bing ke ruang sekitarnya.
Desahan Dewi Es dan deru Dewa Api menyinari cahaya terkuat di tangan Nian Bing, justru karena energi besar yang mereka miliki. Nian Bing mengembun menjadi kekuatan sihir lebih banyak dalam waktu singkat. Kali ini, Nian Bing hampir mengosongkan semua mapnya, dan ia harus menggunakan skill untuk menghadapi 7 tetua hingga akhir. Long Tianxiang, ketika es dan api peluru ajaib homogen yang dikeluarkan oleh Nian Bing menyebar ke hampir sepertiga dari alun-alun. Mereka akhirnya terbakar menjadi setengah. Apakah mereka dapat terus mendukung tergantung pada kontrol Nian Bing terhadap bom-bom ajaib ini. Dengan tegukan rendah, Penatua 5 dan Penatua 6 adalah yang pertama kali meluncurkan. Es nyanyian ajaib yang dikeluarkan oleh Penatua 5 sangat akrab. Itu adalah tangan kanan vulkan dari urutan ke-9. Tangan vulkan yang besar membawa bayangan air ilusi di udara. Area tangan raksasa terus berkembang, dan bola ajaib terang di depan Zhao Nianbing datang ke depan. Tindakan 6 Penatua sengaja lebih lambat oleh 2 ketukan dari 5 Penatua. Udara yang sangat dingin menyebar dari tanah. Ini adalah sihir es urutan ke-9 yang sangat beku. Sihir ini dapat menghasilkan suhu rendah di bawah minus 90 derajat dan melemparkan mantra jika mana sudah mencukupi. Itu bisa sepenuhnya mengendalikannya untuk mencapai efek atamen area yang luas. Alasan untuk pilihan ini adalah bahwa Penatua 6 adalah untuk bekerja sama dengan Penatua 5. Alasan mengapa tangan kanan vulkan memperluas permukaan serangan adalah untuk menghancurkan lebih banyak es dan menembakkan bom sihir yang homogen. Dan neraka pembekuan tanah akan terkena bom sihir setelah kehancuran, suhu langsung turun untuk menunda aksi berpikir tentang es. Keduanya adalah sihir tingkat 9. Bahkan di bidang mata langit, mereka hanya dapat melemahkan bagian dari kekuatan serangan mereka. Setelah pertempuran sebelumnya, 7 Penatua telah memahami kemampuan Nian Bing. Tujuan dari 5 Penatua dan 6 Penatua hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan kekuatan hidup Nian Bing dan menjebaknya, benar-benar mengalahkan Nian Bing. Mereka adalah 4 tetua yang pandai seni bela diri. Mereka dirancang sedemikian rupa sehingga mereka sangat mementingkan membaca es. Sementara neraka pembekuan menyebar, para Penatua memimpin 3 Penatua, 4 Penatua dan 7 Penatua untuk bangkit. Dengan dendam suci yang kuat, mereka bahkan melayang di udara. Cahaya dendam sepenuhnya terbakar menjadi perak api ringan menyinari seluruh lapangan, dan selama sihir mengerahkan kekuatannya, mereka pasti akan menyerang Nian Bing dengan kecepatan tercepat. Tujuan dari tua-tua telah terkunci di boneka bayangan, sementara 3 tetua lainnya telah terkunci di Nian Bing di ranah mata surgawi. Penatua kedua, yang sebelumnya paling banyak mengkonsumsi, masih menyanyikan mantra di sana. Suaranya sepertinya merintih, dan dia tidak bisa mendengar apa yang dinyanyikan, tetapi dari napas gelap yang berangsur-angsur menjadi kuat di sekitar tubuhnya, sihir ini tidak pernah sederhana. Tangan kanan vulkan melebar dengan diameter 10 kaki, hampir menutupi setengah dari bom sihir yang sama di udara, dan 5 tetua telah mencapai tingkat penyihir puluhan tahun yang lalu. Dia tahu kekuatan mengompresi bom sihir, tetapi dia melakukannya. Jangan khawatir, justru karena kekuatan ledakan dari peluru ajaib, selama tangan kanan vulkan Anda meledakkan beberapa dari mereka, saya khawatir bom sihir ini akan selesai. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Ratusan peluru sihir homogen dan api terkondensasi dengan hampir semua mana es tiba-tiba bergerak dan kecepatannya sangat cepat. Peluru ajaib dibagi menjadi 2 set dan dengan cepat menyebar di kedua sisi, secara langsung melepaskan tangan kanan Dewa Api yang dilemparkan ke udara. Di antara mereka, 4 peluru ajaib menggambar busur, menyapa 4 tetua di langit seperti meteor yang menangkap bulan, dan peluru ajaib lainnya tersebar seperti bunga langit. Ada penerbangan langsung, penerbangan diagonal, dan lukisan busur, di sekitar 4 tua-tua dari kejauhan, langsung menuju ke 3 penyihir di belakang. Keempat tetua di udara berteriak pada saat yang sama, masing-masing meninju pukulan, dan menyerang es dan menembakkan bola sihir homogen yang datang dari mereka. Mereka tidak terburu-buru. 3 tetua di belakang sudah siap untuk sihir es. Kuat, tetapi tidak mungkin untuk menyelesaikan 3 penyihir berikut dengan peluru ajaib ini. Karena itu, tujuan mereka hanya satu, yaitu mengalahkan Nian Bing terlebih dahulu. Namun, keempat tetua itu tidak menyangka tapi tinju mereka dengan tembakan mantap jatuh.
Ki suci yang mereka kirimkan membatasi napas di sekeliling, jadi mereka tidak takut pada 4 bom sihir yang berubah arah. Tetapi siapa yang tahu bahwa keempat bom ajaib itu sendiri memancarkan napas yang aneh, energi es dan api mereka sendiri medan magnet yang aneh tersapu keluar, bergerak bolak-balik di ujung dendam. Dan kemudian mempercepat serangan maju lagi, tetapi arah serangan maju berubah kali ini, dan keempat peluru ajaib itu bergerak ke arah suatu posisi. Semua ini dilakukan dalam sekejap listrik. Dendam yang meledak oleh keempat penatua itu tidak bisa dipulihkan lagi. Dalam keputusasaan, keempatnya hanya bisa memadatkan dendam suci menjadi perlindungan tubuh. Para penatua memiliki reaksi tercepat dan tubuh berputar aneh di udara, mengubah langit. Roh bertarung besar itu meraung seperti gelombang laut dan pada saat yang sama ia juga membawa api biru yang kuat. Dia adalah seorang prajurit iblis di pemadam kebakaran dan yang terkuat dari 7 penatua. Dalam ledakan itu, 4 bom sihir homogen dan api tiba-tiba bertabrakan. Pada saat mereka bertabrakan, bidang pembacaan es mata langit menyebar secara instan, menyelimuti mereka. Sehingga napas es dan api naik ke ketinggian lain secara instan. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh bidang mata langit, tangan kanan Vulkan, yang berjarak 3 kaki dari Nian Bing, redup, dan kecepatan kemajuan juga berkurang banyak. Kekuatan tumbukan yang luar biasa dengan 2 aura yang berseberangan secara diam-diam mengusir keempat Wu Sheng Zhen keluar dari udara, meskipun mereka tidak mengalami trauma. Aura es dan bau api merambat ke dalam tubuh pada saat yang sama. Pada saat yang sama, keempat orang menggunakan dendam mereka untuk memaksa keluar es dan api dalam tubuh mereka, tetapi dalam waktu singkat, membaca es sudah dapat melakukan banyak hal. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Nian Bing, dan Devouring Knife bertemu dengan tangan kanan Vulkan, bukan karena Nian Bing tidak ingin berlari dengan sihir luar angkasa. Tetapi bahwa ruang di sekitarnya sudah terdistorsi oleh sihir urutan ke-9. Apa yang bisa bergerak hanya dalam jangkauan serangan tangan kanan Vulkan. Sihir yang diperluas itu bertabrakan dengan sedikit gigitan iblis yang menyerang, yang tiba-tiba membawa fluktuasi kuat unsur-unsur magis di udara. Mulut yang panjang dan panjang robek di bawah gigitan iblis. Bagaimanapun, meskipun itu adalah sihir tingkat 9, tapi jika jangkauan serangan terlalu besar, kekuatannya akan melemah banyak. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Nian Bing bergeser dalam sekejap, melayang keluar dari jangkauan serangan tangan kanan Vulkan, dan boneka bayangan juga meledak keluar dari gas hitam. Mendorong celah, dan dia menembak dirinya sendiri, diikuti oleh Nian Bing, baru saja keluar, hanya keluar pada saat ini, aliran udara hitam di sekitar tubuhnya telah redup banyak. Jelas karena konsumsi yang berlebihan. Nian Bing menghindari serangan sihir, tetapi kendalinya terhadap peluru ajaibnya tidak pernah berhenti. Peluru ajaib terbang awalnya segera berubah dalam 5 kaki dari 3 magister, seperti para prajurit di bawah marsal, diatur dalam 3 baris rapi. Dan bergegas ke 3 penyihir dalam akselerasi berkelanjutan. Selamat, inilah yang ingin dilakukan Nian Bing. Peluru sihir homogen yang berasal dari api es tidak ada artinya bagi penyihir tingkat penyihir. Bahkan jika bom sihir dikompresi, tetapi energinya tersebar, itu hanya bisa setara dengan sihir urutan ke-5 atau ke-6. Bahkan napas es dan api yang mereka lekatkan padanya tidak memiliki banyak efek pada pesulap yang pada awalnya berlatih sihir. Namun, jika sihir ini meledak pada titik yang tetap, jangan bicara tentang besarnya kekuatan peledak, badai es yang mereka bentuk tidak akan lebih lemah dari sihir urutan ke-10. Bagaimanapun, itu bukan hanya keajaiban es. Kekuatan, juga termasuk energi sihir yang diserap oleh kekuatan sihir ini di udara. Ditambah dengan desahan Dewi Es dan deru Dewa Api. Kedua bilah pedang memiliki pertumbuhan yang sama dengan nama khusus es dan api, kekuatan sihir Nian Bing jelas lebih kuat daripada salah satu dari 3 penyihir. Namun, keempat tetua seperti Penatua Agung tidak khawatir tentang alasan di balik ketiga penyihir ini. Secara alami, penyihir berusia berabad-abad dalam hal pengalaman tempur, sama sekali tidak sebanding dengan es. Sumber yang sama dari bom sihir, meskipun ketiga penyihir itu terkejut oleh kontrol sihir Nian Bing yang luar biasa, mereka tidak panik, 3 cepat mundur bersama. 3 tangan terulur pada saat yang sama, cahayanya bersinar, merah, biru, hitam sinar cahaya mengembun di udara, dan sihir yang disiapkan oleh Penatua kedua akhirnya muncul.
5 Penatua dan 6 Penatua, mengandalkan kekuatan sihir murni, membentuk perisai besar di udara untuk memblokir bagian depan dari 3 orang, dan di depan 2 Penatua. Satu sosok hitam demi satu muncul. Angka-angka ini hingga 3 kaki, duduk sangat besar. Masing-masing kuda perang memiliki tombak besar dengan panjang 5 kaki di tangan mereka, total 4. Di depan 3 tetua. Nian Bing berseru, kesatria hitam pamungkas dalam panggilan gelap. Tentu saja dia tahu sihir ini, yang jelas merupakan perintah kutukan gelap yang dilarang 11. Dengan kemampuannya, itu sama sekali tidak cukup untuk menggunakan kutukan terlarang yang kuat seperti itu. Tanpa diduga, itu muncul di tangan Penatua kedua yang telah mengkonsumsi banyak mana dan belum menggunakan item sihir. 3 bola ajaib dari sumber es dan api yang sama dipersatukan, dan pesona dari 5 tetua dan 6 tetua diledakkan dari 3 arah yang berbeda. Deru keras terus terdengar. Di bawah kendali Nian Bing yang disengaja, bola sihir homogen dan api menghasilkan efek serangan bertumpukan tertentu. Sepertiga bola sihir meledak dan pesona telah mencapai tepi kehancuran. Pada saat ini, 4 prajurit hitam tinggi dan pamungkas menembak 4 ksatria dengan 5 kaki senjata panjang menusuk pada saat yang sama, dan tiba-tiba menusuk 4 bola ajaib. 4 senjata panjang melintas satu demi satu, dan berubah menjadi bayangan senjata. Kekuatan kutukan itu mengerikan. Mereka tidak memberi bola ajaib kesempatan untuk meledak bersama. 4 ksatria hitam pamungkas keluar. Dalam bayang-bayang pistol, bola ajaib yang mengembun semua sihir es berkurang satu demi satu. Meskipun kontrol Nian Bing sangat indah, keempat ksatria hitam itu terlalu kuat. Mereka tidak hanya menyerang dengan arogan, tetapi kecepatan mereka seperti kilat. Bola ajaib sudah terlambat untuk membebaskan diri. Penatua menuntun 3 tetua lainnya untuk melancarkan serangan badai pada Nian Bing pada saat yang sama, dendamnya vertikal dan horizontal di udara. Controlling Magic gelombang CDN gelombang dengan putus asa, Nian Bing hanya bisa memberikan perintah terakhir pada bola ajaibnya dan meledak secara kolektif. Udara sepertinya berhenti pada saat ini. 4 tetua yang awalnya menyerang Nian Bing mendesak pengawal mereka ke yang terkuat pada saat yang sama. 4 kelompok cahaya perak tersebar dan seluruh plaza bawah tanah jatuh ke neraka es. 5 tetua asli sihir Orde ke-9 yang dirilis sepenuhnya ditelan dalam es dan api neraka ini. Suhu di udara berganti-ganti, tiba-tiba dingin dan panas, badai energi yang ganas menyapu. Dan pesona yang diluncurkan oleh 5 tetua dan 6 tetua hancur dan dihancurkan. Para penatua dari penatua kedua, penatua kelima dan penatua keenam dikelilingi oleh arus gelap yang terdiri dari ksatria gelap pamungkas melindungi 3 penyihir. Kutukan terlarang yang dilemparkan oleh penatua kedua bukanlah kutukan terlarang yang kuat. Tetapi 4 ksatria pamungkas yang dipanggil oleh mereka setara dengan 4 pangeran bela diri yang kuat. Meskipun durasinya terbatas, tetapi kekuatan destruktif yang dapat disebabkan dalam waktu singkat sangat besar. Meskipun pecahnya neraka es dan api sementara waktu memblokir 4 ksatria gelap, begitu mereka diizinkan untuk muncul, bahkan 4 santo bela diri sejati hanya bisa melawan. Nian Bing sebenarnya sangat tidak berdaya. Jika tidak mungkin untuk melihat ksatria gelap pamungkas dipanggil dan dipaksa oleh 4 orang tua, dia tidak akan memilih untuk membiarkan kekuatan sihirnya meledak sepenuhnya. Dia mengerti bahwa setelah energi meledak telah berlalu, 3 penyihir membebaskan tangan mereka dengan para tetua dan 4 untuk berurusan dengan diri mereka sendiri yang kehilangan sebagian besar kekuatan magis mereka. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini dia tidak punya pilihan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel, disingkat CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.